Beberapa waktu lalu ya teman-teman, di SMA 72 Jakarta itu pas pagi-pagi di sana bukannya harusnya jadi suasana yang biasa, tapi berubah menjadi hal yang sangat mencekam teman-teman. Di sana itu ada seorang siswa datang ke sekolah sambil membawa sesuatu yang kelihatannya seperti senjata api, airsoft gun itu ternyata ya. Tapi setelah dilihat-lihat lebih mengejutkan lagi, di situ ada nama-nama di situ, nama-nama orang terkenal yang bisa kita bilang itu teroris ya teman-teman. Itu tidak mengerikan bagaimana, tapi jelas itu bukan sekedar iseng atau cari perhatian ya, jelas sekali ya. Pelaku itu disebut sebagai anak yang pendiam padahal ya, tapi kalau diperhatikan kadang justru dari hal-hal yang diam itu muncul sesuatu yang tidak terbaca teman-teman. Orang rasa tertekan, rasa kesepian, ejekan kecil yang dikumpulkan menjadi pelan-pelan dan tiba-tiba meledak di satu titik teman-teman. Bahaya sekali untuk ada mungkin teman-teman kita ya berperilaku seperti itu ya. Banyak yang langsung bilang mungkin dia psikopat juga ya teman-teman, dan tidak salah, mungkin kita bisa bilang dia juga kayak Joker begitu ya teman-teman. Tapi dari cara dia menyusun semuanya, jelas semuanya terlalu rapi, tenang ya, bisa dibilang bukan tidak waras juga ya. Nah, sebelum kejadian ini dia juga sempat dikabarkan rakit sesuatu ya, bom itu membuktikan bahwa entah ya ini memang dia memang Joker kah atau memang dia hanya korban pembulian. Kita juga memang masih dalam penyelidikan polisi ya. Nah, ledakan yang terjadi juga itu ini teman-teman yang cukup ironi ya, menyebabkan puluhan siswa itu luka-luka ya. Kurang lebih dari 50 orang lah yang harus dilawat karena ada luka bakar, ada serpihan ledakan, dan ada mungkin juga yang trauma ya. Sekolah yang harusnya menjadi tempat yang aman mendadak berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan ya. Tapi di sisi lain juga kita juga tidak bisa tutup mata ya, lingkungan sekolah kadang bisa jadi tempat yang keras untuk orang yang berbeda. Ada ejekan kecil, tekanan dari guru mungkin, ataupun teman yang cuma bercanda ringan tapi menyakitkan juga ya. Itu saya yakin kamu semua pasti merasakan, ada sedikit merasakan hal-hal yang seperti itu. Cuman di sisi lain yang ini memang kelewatan mungkin kita juga masih tidak tahu, masih dalam proses penyelidikan juga ya. Kita nggak bahas tentang pelaku saja ya, tapi juga sistem yang bikin orang kayak dia bukan hanya di Jakarta, kok mau di tempat lain pun begitu, apalagi di Amerika sana ya, yang candaannya bawa AK-47 pokoknya ya, ngeri-ngeri lah itu. Dari orang-orang yang bahkan tidak sadar mungkin ya kalau mereka itu membuli ya, karena kalau dipikir lagi batas waras manusia itu nggak ditentukan dari seberapa pintar, seberapa populer, ataupun seberapa banyak teman yang dia punya ya, tapi seberapa kuat dia bisa bertahan di dunia yang kejam ini ya teman-teman. Padahal kalau kita lemah, sekalinya orang diam getak gitu, itu semua langsung diam, saya yakin teman-teman. Dan di titik ini kita cuma bisa mikir ya, seandainya ada satu orang saja yang dengerin dia waktu itu, maksudnya kita tidak tahu ya, ini apakah dia memang butuh teman untuk ngobrol dan tidak ada yang mendengarkan dia ngobrol ya, ataupun memang dia butuh perawatan aja, kita pun tidak tahu ya teman-teman. Tapi di sini mungkin saya mengingatkan ke teman-teman juga, semisal kalau ada teman yang seperti ini, bolehlah didekatin, ditanya ada apa. Kita tidak tahu ya, di rumahnya mungkin dia kelaparan, tidak tahu teman-teman. Saya mungkin berpikirnya, mungkin kamu berpikir, aku pikir terlalu jauh. Tidak teman-teman, tidak juga ya. Ada yang seperti itu, ada yang butuh teman ngobrol saja, mendengarkan. Adapun yang seperti itu, itu saja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kita mungkin sama-sama saling mengingatkan kalau korban perundungan pun di mana-mana pasti ada ya. Kita mungkin sebagai orang yang sadar bahwa perundungan itu tidak baik, mungkin bisa saling mengingatkan saja ya teman-teman. Sebelumnya juga kita mungkin lihat yang calon dokter ya dan sebagainya lah, jangan sampai hal-hal itu terjadi lagi. Nah, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga kita bisa mata kita terbuka ya, dan semoga ini memang ada titik terangnya. Apakah memang dia tidak waras kah, memang dia joker saja, ada masalah di rumah kah, atau memang gara-gara orang bully itu, ada yang bully mungkin ya. Tidak tahu bagaimana menurut teman-teman, sampaikan
pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Terima kasih.